Ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin yang menciptakan alam ini perkara baru juga? Gak mungkin. Karena perkara baru terbukti gak mampu menciptakan perkara baru. Kita ini hidup, kita ini kan perkara baru. Apa yang kita buat itu bahannya bukan dari tidak ada menjadi ada, bukan. Tapi kita harus membuat dari bahan yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita buat kue dari tepung, buat makanan dari beras. Berasnya yang menciptakan adalah Allah. Yang demikian berarti alam ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu harus wajib adanya, bukan perkara yang asalnya tidak ada lalu ada. Tapi yang menciptakan harus zat yang selalu ada. Siapa? Yaitu Allah. Nah, ini kan logis sekali kan? Ya, logis sekali Pak Teguh ya. Nah, dalil-dalil seperti ini harus dikuasai oleh anak-anak kita, generasi anak-anak kita. Mengapa? Karena anak-anak kita nanti yang dihadapi mungkin bukan seperti kita. Kalau dalil-dalil pembuktian adanya Allah seperti ini nggak dikuasai, anak-anak kita masuk bangku kuliah, berjumpa dengan orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, nanti bisa ragu-ragu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini Pak Teguh ya, dasar pertama tentang wujudnya Allah. Apakah Allah ada? Jawabnya adalah wujud. Lalu pindah pada pertanyaan kedua. Kalau Allah itu ada, sejak kapan adanya Allah? Maka jawabnya adalah qidam. Qidam itu artinya apa? Qidam itu wujudnya Allah tanpa permulaan. Adanya Allah tanpa permulaan. Kalau alam ini adanya ada permulaannya. Makanya di KTP pasti ada tanggal lahir. Misalnya kita kalau jumpa orang, umur berapa sekarang? Ya karena bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa ditanya umur berapa Tuhan. Nggak ada umurnya karena adanya Tuhan tanpa permulaan. Tidak. Mengapa Tuhan tanpa permulaan? Karena Tuhan itu wajibul wujud. Adanya Tuhan itu wajib. Tuhan itu wajib. Karenanya Tuhan itu keberadaannya tanpa permulaan. Kalau Tuhan ada permulaannya, berarti keberadaannya itu perkara yang mungkin, bukan perkara yang wajib. Padahal Tuhan itu wajib. Karena kalau mungkin, Tuhan itu keberadaannya perkara mungkin, nggak mampu menciptakan perkara mungkin. Nah, ini artinya apa? Yang seperti ini sebenarnya sederhana sekali Pak Teguh. Artinya dalil-dalil seperti ini sangat sederhana dan harus diketahui oleh setiap muslim. Karena Tuhan itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan, maka kebalikan dari sifat qidam yaitu hudus baru mustahil bagi Allah. Kalau kita ada tanggal lahirnya, Tuhan nggak pakai tanggal lahir karena Tuhan itu keberadaannya tanpa permulaan. Lalu menginjak pertanyaan ketiga, Tuhan yang wujud dan qidam, wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Selain Allah tidak kekal, tidak abadi. Karenanya ada batas usia, ada umurnya. Ketika lahir ya, hari kelahirannya diadakan hari kelahiran. Ya, ulang tahun kan? Ultah. Tapi setelah meninggal, kalau anak-anaknya muslim yang taat, nanti diadakan haul. Kakek atau nenek meninggal, haul yang kesekian. Nah, Tuhan nggak ada haulnya. Karena Tuhan itu maha kekal, maha abadi. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Tanpa permulaan, tanpa akhiran. Itu adanya Allah. Dan itu memang sifat wajib Tuhan. Tuhan itu harus tanpa permulaan. Karenanya kalau ada permulaannya bukan Tuhan. Ini juga ya, sifat 20 ini menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk menolak ketuhanan hal-hal yang bukan Tuhan. Misalnya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen mengatakan ya, orang-orang Kristen mengatakan Bunda Maria adalah Tuhan. Menurut kita bukan Tuhan. Mengapa?
Bunda Maria ada orang tuanya, Iya, betul. ada ayahnya, ada ibunya, ada tanggal lahirnya, Ada tanggal lahirnya, dan ada juga meninggalnya ada juga. meninggalnya. Tuhan nggak pernah meninggal. Yesus, Nabi Isa misalnya, Tuhan Tanggal lahirnya juga. bukan Tuhan, ada tanggal lahirnya, ada ibunya, dan ada tanggal meninggalnya besok di akhir zaman. Kalau kata Kristen sudah meninggal katanya, loh sudah meninggal kok dibilang Tuhan, kan nggak masuk akal. Karena sifat wajib ketuhanan itu harus maha kekal, maha abadi, tanpa permulaan dan tanpa akhirat. Itu sifat wajibnya Tuhan. Nah ini Pak Teguh ya, di antara beberapa dasar-dasar pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.